Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irma Salsabila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Seperti yang telah kita ketahui, kedudukan bahasa Arab di Indonesia adalah sebagai bahasa asing, setara dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, dan juga bahasa-bahasa lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Arab tentunya mempunyai prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing itu ada 5. Yang pertama, prinsip prioritas. Yang kedua, prinsip korektisitas. Yang ketiga, prinsip berjenjang. Yang keempat, prinsip kebermaknaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu prinsip imbalan atau prinsip pujian. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa maksud dari prinsip-prinsip tersebut? Jika tidak ada, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, prinsip prioritas. Prinsip prioritas adalah prinsip yang berasumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan perkembangan bahasa yang dialami oleh manusia. Prinsip-prinsip prioritas dalam penyampaian materi itu ada 3. Yang pertama, mendengarkan, berbicara sebelum menulis. Yang kedua, mengakarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Dan yang terakhir, menggunakan kata yang biasa digunakan oleh peserta didik dalam sehari-hari. Yang pertama, dengar dan berbicara terlebih dahulu sebelum menulis, yaitu setiap anak akan mengawali perkembangan bahasanya dari mendengarkan, memperhatikan, kemudian menirukan. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan mendengar atau menyimak harus lebih dulu dibina. Kemudian kemampuan menirukan ucapan, lalu aspek lainnya seperti membaca dan menulis. Yang kedua, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Dalam mengajarkan struktur kalimat, sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur kalimat atau nahwu, baru kemudian mengajarkan struktur kata atau sorof. Dan yang terakhir, guru hendaknya menggunakan kata-kata atau kosakata yang sering digunakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip korektisitas. Prinsip korektisitas diterapkan ketika sedang mengajarkan materi fonetik, sintaksis, dan juga semiotik. Maksud dari prinsip korektisitas adalah seorang guru bahasa Arab hendaknya jangan hanya bisa menyalahkan peserta didik, namun ia juga harus mampu dalam melakukan pembetulan dan membiasakan peserta didik untuk kritis pada hal-hal berikut seperti korektisitas dalam pengajaran fonetik, korektisitas dalam pengajaran sintaksis, dan juga korektisitas dalam pengajaran semiotik. Prinsip yang ketiga adalah prinsip berjenjang. Prinsip berjenjang jika dilihat dari sifatnya ada 3 kategori. Yang pertama, pergeseran dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang global ke yang detail, dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Yang kedua, ada kesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan diajarkan selanjutnya. Dan yang terakhir, ada peningkatan bobot pengajaran terdahulu dengan yang selanjutnya, baik jumlah jam maupun materinya. Yang pertama, jenjang pengajaran mufrodat. Jenjang pengajaran mufrodat atau kosakata hendaknya guru memberikan kosakata kepada peserta didik dengan kosakata yang biasa digunakan sehari-hari dan berupa kata dasar.
Yang kedua, jenjang pengajaran qawaid. Dalam pengajaran qawaid, baik qawaid nahwu maupun qawaid shorof juga harus mempertimbangkan kegunaan dalam percakapan keseharian. Dan yang ketiga, tahapan pengajaran makna. Dalam mengajarkan makna, hendaknya seorang guru bahasa Arab memulai dengan memilih kata atau kalimat yang paling banyak digunakan dalam keseharian mereka atau peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip kebermaknaan. Prinsip kebermaknaan adalah prinsip yang mengetahui pentingnya faktor dalam belajar untuk menjadikan peserta didik menyerap pelajaran lebih lama daripada belajar menggunakan cara hafalan. Dan yang terakhir adalah prinsip imbalan atau pujian. Dalam prinsip ini, guru sebaiknya sering memberikan reward atau penghargaan, bisa berbentuk dengan pujian atau juga yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.